Shalom NDC Youth, welcome back to NDC Youth Online Service. Hari ini kita mau sama-sama kembali beribadah, memuji dan menyembah Tuhan kita. Namun sebelumnya mari sama-sama kita ambil waktu sejenak, kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini. Kami mau memuji kembali nama-Mu Bapa. Biarlah lewat pujian dan penyembahan kami, nama-Mu dapat dimuliakan, dan Kau yang bertahta lewat segala pujian dan penyembahan kami. Layakan setiap kami Tuhan, untuk boleh lebih lagi memuji dan menyembah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji nama-Mu. Haleluya, amin. Mari bersama kita tinggikan Tuhan kita. Come on! Hanya bersama-Mu Tuhan, kekuatan dan keyakinanku. Dalam hadirat-Mu Tuhan, nyata kuasa-Mu. Perlindunganku dari Yang Maha Tinggi, hidupku aman karena-Mu. Come on! Kau hadirkan atmosfer surga, atmosfer surga. Mari sama-sama kita bertepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Sama-sama serukan. Hanya bersama-Mu Tuhan, kekuatan dan keyakinanku. Dalam hadirat-Mu Tuhan, nyata kuasa-Mu. Perlindungan kami, perlindunganku dari Yang Maha Tinggi, hidupku aman karena-Mu. Kau hadirkan atmosfer surga, memenuhiku dengan sukacita. Atmosfer surga. Mari sama-sama tepuk tangan di atas kepala kita buat Tuhan. Haleluya. Kau hadirkan atmosfer surga, memenuhiku dengan sukacita. Atmosfer surga, memenuhiku dengan sukacita. Hanya dekat-Mu Tuhan ku rasakan. Hanya dekat-Mu Tuhan ku rasakan. Atmosfer surga. Sorak kemuliaan terbaik buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Teman-teman, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Saat ini aku mau ajak teman-teman sama-sama kita siapkan hati kita. Kita mau beri hati yang terbaik buat Tuhan. Kita mau punya telinga dengar-dengarkan firman Tuhan. Dan kita mau katakan bahwa Tuhan, kami butuh Engkau dalam hidup kami. Mari kita naikkan pujian ini sama-sama. Hope be my answer, Lord, when the world has fallen quiet, you stand beside me. Give me a song in the
mercy, Lord. Mari kita katakan remember your love, Jesus. Sama-sama. Remember love, remember mercy, Christ before me, Christ behind me. Your love and kindness has never failed me, Christ before me, Christ behind me. Remember love, remember mercy, Christ before me, Christ behind me. Your love and kindness has never failed me, Christ before me, Christ behind me. Remember love, remember mercy, Christ before me, Christ behind me. Your love and kindness has never failed me, Christ before me, Christ behind me. Sing Jesus, I need you, Jesus, I need you every moment. I need you. Hear now this grace-born heart sing out your praise forever. Remember love, remember mercy, Christ before me, Christ behind me. Your love and kindness has never failed me, Christ before me, Christ behind me. Mari teman-teman sama-sama kita sembah Dia. Because we need you, Lord. We need you, Jesus. Kami butuh Engkau, Tuhan, dalam hidup kami. Kami tahu hanya Engkau, Bapa, yang menjadi jawaban atas hidup kami. Mari teman-teman nyatakan pernyataan iman kita, bahwa kami butuh Engkau, Tuhan. We need you, Lord Jesus. Hallelujah. We need you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, we worship you. 'Cause we need you, Lord Jesus. Hallelujah. Oh, we need you, Jesus. Kami butuh Engkau, Tuhan, dalam setiap hidup kami, Bapa. Haleluya. Ini pernyataan iman kami, Tuhan. Ini hati kami. Kami bawa hidup kami hanya bagi nama-Mu. Sebab hanya Kau yang layak, Bapa. Hanya Kau yang kami tinggikan. Haleluya. Oh, we need you, Lord Jesus. We need you, Lord. Haleluya. Sebab kami butuh Engkau, Bapa. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau kami bisa berkumpul bersama-sama di Endis Youth Online Service. Dan kami percaya Tuhan bahwa Kau yang telah menyampaikan kami ya Tuhan di tempat kami masing-masing,
sehingga kami bisa menonton secara online dan kami bisa memuji, memuliakan nama-Mu bersama-sama. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, Kau yang berkati kami ya Tuhan, supaya kami bisa punya konsentrasi dan kami bisa menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Halo semua, apa kabarnya? Senang banget bisa ketemu lagi. Kita sama-sama bersyukur ya kalau sekarang ini situasi pandemi sudah mulai menurun, khususnya di Indonesia. Kita bersyukur kalau semua orang kebanyakan udah banyak yang divaksin, dan sebentar lagi mungkin sekolah akan dibuka, sebentar lagi tempat-tempat umum juga akan lebih normal lagi, dan kita bersyukur untuk itu semua. Aku berharap juga teman-teman semua dalam keadaan yang baik, dan keluarga juga dalam keadaan yang baik. Amin. Oke. Udah sebulan kita membahas beberapa pertanyaan sulit, ya kan? Kita ngomongin tentang questions kan pada bulan September ya, bulan September ini. Kita udah membahas beberapa pertanyaan sulit yang mungkin pernah ada di benak kita semua. Dan mungkin masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan lain yang kita masih tanyakan dalam hati kita, yang belum dibahas. Tapi hari ini kita mau sama-sama mempertanyakan satu hal terlebih dahulu pada diri kita sendiri, sebelum kita mempertanyakan kepada Tuhan. Pertanyaan itu adalah, kenapa aku mempertanyakan hal-hal itu? Kenapa aku mempertanyakan hal-hal tersebut? Why do we question God? Kenapa kita mempertanyakan Tuhan? Apa sih motivasinya? Itu yang kita mau bahas hari ini. Jawaban masing-masing orang pasti beragam ya. Tiap orang pasti punya motivasi dalam bertanya gitu. Pertanyaannya, apakah salah bertanya soal Tuhan? Tergantung. Kita sama-sama baca yuk kisahnya Habakuk di Alkitab kita. Habakuk 1 ayat 2-3. Berapa lama lagi Tuhan, aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu, penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku, pembantahan dan pertikaian terjadi. Oke, Habakuk ini adalah orang yang percaya sama Tuhan. Orang percaya Tuhan ini. Tapi dia melihat banyak kekerasan, pertikaian, aniaya di sekeliling dia. Dan akhirnya dia bertanya sama Tuhan. Mengapa Tuhan membiarkan kejahatan itu terjadi? Kenapa Tuhan membiarkan penindasan itu terjadi? Dan mengapa Tuhan tidak menolong ketika ia berseru kepada Tuhan? Kemudian Tuhan kasih Habakuk jawaban. Di Habakuk 1 ayat 5. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah. Jadilah heran dan tercengang-cengang. Sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Ini Tuhan ngomong nih sama Habakuk, menjawab Habakuk. Tuhan bilang, tenang aja Habakuk, tenang. Don't worry. Aku sedang melakukan suatu pekerjaan yang saking kerennya dan saking gak bisa dibayangkannya, kamu akan terheran-heran, kamu akan tercengang, dan kamu gak akan percaya ketika diceritain juga. Saking kerennya gitu loh. Nah lalu apa sih respon Habakuk? Dia bilang begini, di Habakuk 3 ayat 17-19. Baca lagi ya. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Habakuk mendengar jawaban dari Tuhan, kemudian dia percaya, dia bersorak-sorai memuliakan Tuhan. Kenapa bisa begitu? Tuhan jawab, dia langsung bersorak-sorai. Kenapa dia bisa begitu? Karena memang Habakuk bertanya sama Tuhan dengan hati yang tulus. Hati yang benar-benar merindukan jawaban Tuhan. Nah, makanya setelah mendengar jawaban Tuhan, ia memilih percaya sama Tuhan dan bersuka cita. Karena dia punya hati yang tulus dalam bertanya. Dia bukan menyerang. Dia tuh benar-benar tulus pengen tahu, apa sih Tuhan, kenapa sih Tuhan? Karena pengen tahu gitu loh. Salah gak pengen tahu? Enggak ada yang salah dengan pengen tahu lebih banyak soal Tuhan, gak ada yang salah. Balik lagi ke pertanyaan, memangnya salah bertanya soal Tuhan? Ya tergantung apakah kita bertanya dengan hati yang tulus atau enggak. Ada yang memang bertanya dengan hati yang tulus, pengen tahu tentang Tuhan, mengenal Tuhan lebih banyak soal Tuhan, kayak Habakuk tadi.
Tapi yang jadi masalah adalah banyak yang mempertanyakan Tuhan untuk menyerang pribadinya Tuhan. Jadi banyak mempertanyakan Tuhan dengan tujuan untuk menyerang karakternya Tuhan gitu loh. Banyak orang mempertanyakan Tuhan dengan hati yang rebellious, hati yang memberontak. Hati yang sebenarnya ya mau jawaban apapun gak bakal percaya. Mereka gak peduli jawabannya, mereka cuma mau menyerang gitu loh. Nah, orang-orang yang seperti ini gak peduli jawabannya apa. Jadi mau dikasih jawaban seperti apapun percuma. Mau dijelasin sampai ludah berterbangan ke mukanya sampai basah gitu, juga percuma. Karena tujuan mereka bukan jawabannya. Tujuan mereka adalah menyerang. Ketika mereka dikasih jawaban yang benar juga, akhirnya mereka akan halah gitu kan, biasanya kan halah. And then kalau misalnya udah gak tahu mau ngomong apa lagi, mempertanyakan hal yang lain lagi gitu loh. Karena tujuannya menyerang gitu. Mereka bertanya bukan untuk mengerti, tapi untuk menyerang. Dan ini adalah alasan bertanya yang salah. Seperti itu. Sebelum mempertanyakan Tuhan, tanyakan dulu sama diri kita sendiri. Apa sih motivasi kita bertanya? Apakah kita bertanya-tanya itu karena emang pengen tahu dan pengen mengerti? Atau tujuannya untuk menyerang Tuhan? Ya kalau untuk menyerang, jawaban apapun kita nggak akan terima. Guys, apapun pertanyaan kalian sama Tuhan, kepada Tuhan, kita harus paham satu hal terlebih dahulu. Yaitu, it's not always about the answer. Dengerin aku, it's not always about the answer. Nggak selalu tentang jawabannya. Sometimes it's about understanding God's process. Kadang-kadang ini soal mengetahui dan memahami apa yang Tuhan mau, apa rencana Tuhan, apa prosesnya Tuhan, gitu. Di Pengkhotbah 3 ayat 11 dikatakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ada lagu yang berbunyi seperti ini. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Gitu kan? Manusia gak bisa menyelami pikirannya Tuhan. Kalau ada hal-hal sulit yang mungkin jadi pertanyaan kita, hal-hal yang mungkin kontroversial atau mungkin kita gak bisa ketemu jawabannya. Bisa jadi orang-orang dari zaman dulu pun udah mempertanyakan itu sebenarnya. Tapi selama berabad-abad, manusia udah berevolusi sedemikian rupa, sejauh ini masih belum bisa ketemu jawabannya. Ya mungkin aja memang itu adalah beberapa hal yang kita gak bisa selami. Misteri ilahinya Tuhan. Beberapa hal yang memang kita gak bisa ketemu jawabannya. Dan kita harus memilih untuk percaya. Karena kita tahu. Dan kita percaya sama pribadi Tuhan. Ada orang jahat yang sekarang kelihatannya hidup enak. Ada orang baik yang kelihatannya lagi terkena masalah sekarang ini. Tapi ingat, orang jahat pun suatu saat nanti bisa juga kena ganjarannya. Dan orang baik pun bisa tiba-tiba menerima upah atas perbuatan baiknya. Dan akhirnya dia sukses di masa depan. Kenapa Tuhan mengizinkan hal-hal itu terjadi? Bisa gak sih kita memahami alasan untuk semua pertanyaan yang kita punya? Ya mungkin gak semua pertanyaan bisa kita temukan jawabannya teman-teman. Tapi apa yang kita bisa pahami adalah Tuhan tahu apa yang Dia lakukan. He knows what he's doing. Di Pengkhotbah 3 ayat 16-17 dibilang begini. Ada lagi yang kulihat di bawah matahari. Di tempat pengadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Dan di tempat keadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Berkatalah aku dalam hati, Allah akan mengadili baik orang yang benar maupun yang tidak adil, karena untuk segala hal dan segala pekerjaan ada waktunya. Segala rencana Tuhan, segala kejadian yang belum kita pahami, segala sesuatu yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita, semuanya pasti melewati yang namanya filter keadilannya Tuhan. Dibilang kan tadi kan, Allah mengadili baik orang yang benar maupun yang tidak adil. Karena untuk segala hal dan segala pekerjaan ada waktunya. Ada waktunya Tuhan, ada prosesnya Tuhan. Yang kita gak akan bisa mengerti. Karena kita cuma manusia. Gitu loh. Di Pengkhotbah 3 ayat 1 dibilang, untuk segala sesuatu ada masanya.
Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaanku tetap percaya, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Apakah kita punya hati yang mau percaya sama prosesnya Tuhan? Think about it. Kita nggak punya kacamata atau alat apapun untuk melihat ke masa depan. Karena itu kita belum bisa ngelihat hal-hal luar biasa yang Tuhan udah siapin buat kita. Kadang kita mungkin bertanya, mengapa Tuhan? Mengapa? Kenapa bisa terjadi begini gitu loh. Lalu kemudian di akhirnya setelah beberapa waktu kita baru tahu bahwa Tuhan punya alasan dalam melakukan segala sesuatu. Aku pernah punya pengalaman seperti ini sih. Jadi waktu itu aku keluar dari tempat kerjaan aku yang lama, and then aku cari-cari kerjaan baru, ya kan. Cari-cari kerjaan baru, aku kayak, pertama kan pasti kita punya target ya. Target perusahaan ini. Wah, ini keren-keren di perusahaannya. Ya, aku apply mereka doang tuh pertamanya. Oh, aku dipanggil 1 doang dari 5 misalnya gitu. Nah, kemudian 1 itu akhirnya cuman manggil aku sekali, abis itu udah nggak manggil aku lagi. Artinya kita mesti nurunin ekspektasi kita dong, ya kan. Akhirnya kita mulai 10, 20-30 perusahaan yang kita lamar yang mungkin sebenarnya bukan target utama kita. Tapi kita mesti lower our expectation kan kalau misalnya udah kayak begitu. Yang penting dapat kerjaan. Nah, jadi aku waktu itu sempet berapa bulan ya? Kalau nggak salah sempet hampir 6 bulan deh. 6 bulan aku nggak dapat kerjaan sama sekali. Aku sudah meng-apply ke mungkin berapa ratus atau 300, 400, 500 mungkin ada kali. Dan itu setiap hari aku lakukan, nggak aku berhenti gitu. Aku nggak berhenti sama sekali. Hari ini aku lihat ada yang baru lagi, apply. Hari ini aku lihat lagi baru, apply, sampai numpuk. Tapi yang manggil aku pun akhirnya nggak manggil aku untuk kedua kalinya. Dan itu pun nggak banyak sebenarnya. Jadi aku mikir, aduh, apakah memang kapasitas gue nggak bagus ya, CV gue nggak bagus kali ya. Aku kan S2 ya. Jadi aku mikir, apakah S2 aku gak ada gunanya gitu kan. Aku sampai susah banget nyari kerjaan gitu loh. Jadi kayak, memang waktu itu aku sampai slump banget. Aku benar-benar kayak cukup berada dalam titik terendah. Aku ngerasa beban dalam keluarga aku. Pasti dong, aku adalah anak tertua di keluarga aku. Dan aku lagi nganggur pada saat itu. Aku punya pacar juga, aku gak enak sama pacar aku. Semuanya benar-benar bikin aku sakit kepala waktu itu. Tapi ternyata di ujungnya Tuhan ternyata melakukan itu untuk aku punya kesempatan di tempat yang lain. Aku mulai pelayanan di Indie Worship. Aku mulai ada teater gitu. Karena aku memang suka kan sama dunia musik dan performing arts gitu. Jadi Tuhan kasih aku kesempatan di bidang-bidang itu ketika aku lagi gak ada kerjaan. Dan memang itu gak bisa dilakukan ketika aku punya kerjaan. Latihan-latihan dan segala macam buat konser Indie Worship yang pertama di Purify juga sama. Itu latihannya sangat intens. Dan aku gak bisa melakukan itu ketika aku punya kerjaan. And then, after semuanya kelar dari project-project itu, Tuhan udah persiapin aku tempat yang terbaik yang sekarang aku tempati hingga sekarang. Pekerjaan aku hingga sekarang. Dan itu adalah hal yang luar biasa, teman-teman. Aku baru tahu, oh ternyata Tuhan kasih aku waktu untuk, dia mempersiapkan aku untuk hal lain dulu. Dan kemudian dia akan menempatkan aku di tempat yang paling tepat. Gitu. Dan sekarang aku bekerja sesuai dengan passion aku. Sesuai dengan bisa dibilang my dream job lah gitu. Jadi ya kita gak pernah tahu akan jadi apa kita. Akan jadi apa rencana Tuhan untuk kita sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Gak ada yang kita tahu. Kita gak punya kacamata masa depan gitu. Yang mungkin Doraemon punya, cuman kita gak punya. Tapi ketika kita bener percaya sama Tuhan, melakukan yang terbaik aja. Percaya sama Tuhan. Dan kita percaya sama prosesnya Tuhan terutama. Aku yakin banget Tuhan pasti punya rencana yang besar buat kita semua. Seperti itu. Bahkan ketika Tuhan terasa seperti gak ada jawaban, gak melakukan apapun untuk menolong kita, kelihatannya sebenarnya dia bekerja di balik layar. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan
rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. God is always working behind the scenes. Ada satu lagu yang aku suka banget. Mungkin kalian tahu juga. Ini judulnya Waymaker. Lagunya Leland. Kalau nggak salah lagunya Leland ya. Liriknya bilang begini. Di bridge-nya. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Tuhan nggak pernah berhenti bekerja untuk kita di belakang layar. Biarpun kelihatannya dia nggak ngelakuin apa-apa. Ya karena kita nggak bisa lihat gitu. God is always working. Coba ingat lagi. Aku yakin kok setiap orang pasti punya pengalaman seperti itu. Cuman ya mungkin kita nggak sadar aja. Mungkin kita kurang peka. Mungkin kita kurang mengingat-ingat kebaikan Tuhan. Mungkin kita kurang bersyukur tentang apa yang udah Tuhan kasih dalam hidup kita. Aku yakin banget kita semua pasti punya pengalaman yang sama, biarpun kasusnya berbeda-beda. Coba ingat-ingat, bersyukur apa yang udah Tuhan kasih. Mungkin sekarang jalan belum kelihatan, tapi ketika kita percaya Tuhan kita adalah waymaker, Tuhan kita adalah penolong yang setia, Tuhan kita selalu bekerja di belakang layar, kita pasti punya kekuatan, kita pasti punya kesabaran untuk jalanin apapun itu. Setiap pertanyaan yang muncul di benak kita akan terjawab dengan sendirinya karena kita percaya. Dan kita gak berpatok sama jawaban, tapi kita berpatok pada pribadinya Tuhan yang adalah penolong yang setia, yang adalah Tuhan, Raja di atas segala raja. Amin. God knows what He's doing. Don't doubt His goodness. Bedakan antara bertanya dengan tulus sama Tuhan dan meragukan kebaikan atau kebaikan Tuhan untuk menyerang Tuhan. Itu adalah dua hal yang sangat berbeda. Apapun pertanyaan yang kita punya, ingat bahwa kita nggak selalu harus berpatok sama jawabannya. Tapi yang terpenting adalah pemahaman yang dewasa mengenai rencana Tuhan, mengenai prosesnya Tuhan. Sebelum bertanya sama Tuhan, tanyakan dulu sama diri sendiri. Kenapa sih kita mempertanyakannya? Bagaimanakah sikap hati kita saat bertanya? Apakah kita tulus, serius pengen tahu tentang Tuhan, mengenal Tuhan lebih jauh? Atau bertanya dengan hati yang memberontak dan cuman pengen menyerang pribadinya Tuhan? Pertanyaan ini kita lemparkan pada diri kita sendiri. Amin teman-teman. Let's pray. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk reminder pada hari ini, pengingat bagi kami bahwa kami gak boleh bertanya kepada Engkau dengan hati yang menyerang, hati yang memberontak. Tapi kami harus bertanya dengan hati yang tulus, dengan motivasi yang benar, yaitu untuk mengenal Engkau lebih jauh ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengajaran pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang boleh menyaksikan NDC Online Service, biar Kau yang terus berkati mereka dalam hidup mereka, keluarga mereka, apapun yang mereka lakukan berhasil dalam nama Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, we're done here. Tapi jangan lupa habis ini circle, langsung hubungin circle leader sekalian dan have a great circle. God bless you.